luar biasa Bang Sutiono ya, sudah memikirkan dua aspek ini daerah ini antara kota dan Muara Jambi hari Sekarang ini. kita di kota sudah tahu sendiri, Bung. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya berada di suatu desa ya, tepatnya di Muara Jambi, salah Desa Puda ini. Saya ingin mengunjungi rekan saya atau teman saya, sohib saya, yang kebetulan beliau adalah seorang anggota DPRD Kota Jambi. Saya ingin tahu aktivitasnya apa dan apa yang sudah diprogramkannya sejak beliau menjabat sebagai anggota DPRD Kota Jambi ya. Tidak asing, yaitu abang kita, Bang Sutiono. Kita lihat apa sih yang sedang dia kerjakan hari ini, teman-teman. Itu dia, teman-teman ya. Wah, tas apa dulu. Wah, iya. Ternyata ini aktivitasnya sedang mancing. Selamat pagi, Bang Sutiono. Selamat pagi, Wah, Bung Idris. Luar biasa. Alhamdulillah, ya ini. ampun, Bung Idris sampai ke Desa Puda, RT 11 ini, Kecamatan Kumpi Ulu. Jadi ngapain ke Inilah sini Desa tempat Puda, kita. Bang? Warga kota yang ke Desa Puda nih ngapain, Bang? Inilah untuk menciptakan aspirasi kita, bahwa ketahanan pangan itu penting. Oh begitu. Paling tidak ini adalah penyangga kota ini adalah di Muara Jambi ini. Kita budidaya ikan air tawar. Oh, salah satunya budidaya ikan air tawar, ada ikan patin, dan ini ikan gurami, dan kita mancing induk patin ini. Alhamdulillah tadi sudah dapat satu, Bung Idris. Saya mau lihat mana besarnya. Nah, alhamdulillah kita untuk buat induk-indukannya dulu. Iya. Ini. Ternyata dia habis mancing, saya terlambat ini teman-teman. Iya. Nah ini. Mana. Untuk induk-indukannya. Iya. Jadi kita buat induk-indukannya. Nah itulah kita. Alhamdulillah, ini sudah ada yang pesan ini, Bung. Oh gitu. Untuk induk-induknya nih. Oh nah, gitu, jadi, besar ya? Iya. Berapa bobotnya ini? Ini sekitar 7 kilo, 8 kilo ini. 7 kilo, bobotnya. 8 kilo ya. Mungkin itu. Nah, ini bentar lagi kita akan tebar ini, Bung. Mana? Ini. Apa itu lagi yang mau ikan. ditebar? Ini umur 1 bulan. Umur 1 bulan? Ya, mungkin kita akan lepasin sekarang ini. Bah, dibantu, Bah. Bung. Boleh. Ini kita akan lepas. Jadi pelepasan bibit ini, ini sekitar 8.000 ekor ikan patin, dan yang di sana ikan lele. Ikan lele. Itu ada baru kita anukan 30.000, yang siap panen ada sekitar 15.000, dan yang sana ada 10.000, yang sebelahnya lagi ada 10.000. Jadi di sini budidaya ikan air tawar, jenisnya lele sama patin. Inilah untuk menunjukkan bahwa kita tuh peduli terhadap ikan. Supaya anak-anak cucu kita gemar makan ikan. Oh gitu. Jadi kan kita selama ini kan masyarakat cuman hanya berpatokan pada ayam buras saja. Kita akan mengikuti program pemerintah, ayo gemar makan ikan. Inilah salah satunya, Bung. Mungkin itu, Mbah, lepas di sana, Mbah. Man. Ya, kita ngelepasin bebek dulu. Ini kan harus dilepas ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sana, Mbah. Yang sana, Mbah. Ya. Artinya dilepasin ke kolam lepas gitu? Ya, kolam lepas. Ini umurnya sudah dari kita kita pasang keramba ini umurnya baru sekitar 1,5 bulan dari bibit kecil ini, halus. Oh, gitu ceritanya. Jadi ini umur nanti 6 bulan baru bisa dipanen. Iya. Jadi ini, Bung, kegiatan kita lah, Bung. Inilah untuk mengajar aspirasi anak-anak muda supaya ada kegiatan untuk pembudidaya ikan air tawar. Pas, Man. Nah, ini kita akan lepaskan. Nanti pas, Mbah. Biar, Mbah. Nanti tarik dari sana, Mbah. Nah, dia senang tuh. Artinya rutin ke sini. Ya kalau kita nggak ada kegiatan sidang DPR atau RDP, kita pagi habis sholat subuh sampai jam 7:30, jam 8 pulang. Nanti lihat jadwal di DPR, kalau ada sidang atau ada aspirasi rakyat, kita akan perjuangan melalui dewan gitu aja. Yang jelas ini untuk pelan-pelan, Mbah. Untuk ya belajaran lah, Bung Idris. Ya, gitulah. Tapi luar biasa Bang Sutiono ya, sudah memikirkan dua aspek ini daerah ini. Antara kota dan Muara Jambi hari Sekarang ini. kita di kota sudah tahu sendiri, Bung. Tidak ada lahan untuk
budidaya ikan. Oh. Jadi satu-satunya kita ya berinvestasi di Muara Jambi lah. Memang di sini kan lahan-lahan kolam banyak ini. Yang bisa dimanfaatkan begitu ya. Jadi pelan-pelan, Bah. Jadi inilah kegiatan kita, Bung. Ini ikan dilepas, tengok senengnya tuh. Yuk. Betul. Pelan-pelan, Bah. Ya, tarik talon pelan-pelan tariknya. Ya. Nah, ini senang dia tuh. Wah. Pas kebenaran nih, Bung Idris datang, kita pas lagi mau pelepasan bibit ini. Tuh, bebas ini. Sebanyak 8.000 ini. Cuman itulah kendalanya, Bung. Apa itu, Bang? Pemerintah kita ini belum hadir di tengah-tengah petani. Belum hadir di tengah-tengah petani. Betul. Diharapkan kepada pemimpin nanti OPD terkait untuk dapat memperhatikan petani, karena harga produksi ikan patin ini dari mulai pembenihan sampai panen ini, satu ikan ini membutuhkan 1 kilo ikan membutuhkan 1,5 kilo pelet. Jadi harga peletnya itu sekarang belum berpihak kepada petani, masih mahal. Ya, jadi masih mahal. Jadi kami mengharapkan kepada pemerintah ya dilihat-lihatlah petani ini. Dibantu subsidi lah. Kita selaku wakil rakyat juga sudah berbicara ke kementerian, tapi belum ada daya dan upayanya. Sementara di sini banyak ribuan kolam yang masih aktif, kurang lebih ya masih di 40%, 30% yang aktif. Jadi kendalanya di pelet, Bu. Di pelet ya. Akibat karena kurangnya peduli pemerintah ya. Mengapa pupuk ada subsidi, kok harga ikan, harga pelet kok nggak ada subsidi gitu loh. Tolong disubsidi lah. Jadi sehingga petani kita bisa sejahtera hidupnya, mungkin itu. Bentar, Bang. Tadi saya menarik, Bang. Tidak ada lahan di kota katanya. Makanya kita coba beralih ke daerah. Yang terdekat ada Kabupaten Muara Jambi ya, Bang ya. Penyangga ya. Ya, daerah apalagi ini daerah penyangga ya, buffer zone seperti itu ya, dikelilingi begitu, Bang ya. Betul. Nah, apa nggak ada, Bang, pemerintah kota mau bekerja sama itu, Bang, dengan pemerintah daerah? Bagaimana petani juga bisa hidup, Bang? Biar simbiosis mutualismenya berjalan begitu, Bang. Nah, inilah kita mengharapkan seperti itu. Jadi memang tidak ada di kepentingan apapun. Ini kan hanya untuk kepentingan kesejahteraan petani. Maksud saya, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota bekerja sama dengan Muara Jambi bahwa kita untuk bersaing dengan daerah lain itu sangat berat. Karena apa? Dari sumber daya alam kita ketergantungan dari kolam tadah hujan. Iya. Sementara untuk daerah Linggau, daerah Kerinci, daerah manapun yang hanya mengandalkan aliran sungai. Jadi airnya tuh berganti-berganti. Kalau di sini ikan besar, ikan sukses itu tergantung di airnya. Kalau airnya bagus, perkembangan ikan akan bagus. Jadi kalau ikan tidak dikasih makan, ya akan terjadi kerdil, kecil. Nah, jadi sehingga inilah kita harus antisipasi air ini supaya pH-nya bagus, supaya jangan air tercemar. Bagaimana caranya? Inilah yang perlu kita jaga, kualitas air ini, Bung. Jadi sehingga ikan-ikan akan tumbuh besar. Ini nanti umurnya sekitar 6 bulan, 7 bulan baru panen ini. Udah bisa panen ya? Panen ya. Nah, itu contohnya tadi ikan itu sudah umurnya hampir 1 tahun tadi, Bung. Itu untuk induk-indukan kita itu. Jadi nanti kita akan berikan kepada pemijah. Nah, itu seperti itu kan. Seperti itu nanti untuk kolam sebelah. Nah, kolam sebelah itu lagi dikeringkan itu, menyedot lumpur. Lumpur yang membuang amonia-amonia dari bekas-bekas kotoran ikan, dari bekas-bekas sisa-sisa pelet. Jadi kalau dibiarkan tidak disedot akan menjaga dari pH air akan kurang bagus. Jadi memang kolam ini harus bentar-bentar dibuang amonia-amonianya sehingga lumpur-lumpurnya itu akan tidak mengganggu dari kelestarian ikan air tawar ini. Mungkin itu, Bu. Wah, iya luar biasa ini, Bang Sutiono ya. Kalau sebelah itu lele, Bung. Di Apa kita ke lele, kolam lele? Ayo. Bentar, kita ambil dulu. Peletnya dulu biar kita tahu ya. Boleh. Itu petani ikannya tidak berbaju. Oke, Mas. Oke. Jadi itu dia teman-teman aktivitas seorang Pak Sutiono ya. Beliau ini anggota DPRD yang cakep, dulu bukan main. Kami tahu betul gerakan beliau ini. Saat kita masih aktif, begitu aktif lah di kota. Ya, Bang Sutiono ya. Oke, sama-sama lah. Namanya untuk memperjuangkan rakyat itu kan harus
dari segi apapun harus kita kita pelajari dan kita cermati. Iya, Jadi iya, sehingga Bang, iya, kita Bang. paham Betul, bagaimana betul sekali. penderitaan petani ikan, bagaimana petani padi kan gitu. Petani padi. Nah inilah, Bung. Oke, Ini kan lele, ini umurnya baru sekitar 1,5 bulan ini. Oh gitu. Jadi bibitnya 1 ekornya kemarin kita beli Rp100. Jadi sehingga inilah kita besarkan sama 1,5 bulan. Nah Iya. itu. Terus? Ini bibit lele. Nah ini bibit lele ini. Nah ini. Jadi kalau lele ini Ya. peletnya sangat mahal, Bung. Jadi harganya sekarang ini di petani harganya masih 18.000. Sementara di pasaran kan kadang-kadang ada 22.000, ada 20.000. Iya, Nah, iya. jadi harga peletnya aja sudah sekarungnya ini sangat tinggi. Jadi inilah kalau dikalkulasikan biaya produksi dengan penjualan, petani itu hanya laba bersihnya 1 kilo itu mendapat 1.500 per kilo. Jadi belum lagi untuk dipotong bibitnya, belum lagi dipotong obatnya. Itulah makanya mengapa saya harus pemerintah negara harus hadir. Ya inilah tujuannya supaya ketahanan pangan kita ini kuat. Betul. Anak cucu kita supaya hobi makan ikan gitu loh. Selain itu meningkatkan ekonomi kerakyatan, UMKM kan. Betul. Jadi inilah lapangan kerja yang harus kita seriusin ini sebenarnya. Betul. Nah, Pak. ini yang umurnya sudah hampir berapa? Siap panen ini, Bung. Iya, benar. Wow, Ini hampir siap panen. Iya, Jadi mungkin dalam kurun waktu 10 hari lagi mungkin ini panen yang berat ikannya mungkin nanti sekitar 6 ekor sekilo. 6 ekor sekilo. 6 ekor sekilo itu konsumsi untuk pecel lele. Oh. Kalau yang untuk konsumsi restoran itu dia kadang-kadang mintanya yang 5 sekilo. Nah ini. Bisa promosi dong kalau begitu, Bang. Ya silakan. Jadi intinya memang inilah untuk pembelajaran kita bahwa kita ini betul-betul harus peduli kepada petani ikan. Ini salah satunya supaya kita bisa bersaing dengan ayam potong atau ayam buras itu. Wow. Karena ayam buras itu umurnya cuma 40 hari. Sementara ini umurnya harus 90 hari. 3 bulan. 3 bulan baru bisa bisa panen. Contohnya ini baru 1,5 bulan ini. Kan gitu? Iya. Nah, iya. Baru 1,5 bulan. Segitu cuma besarnya. Iya, ini umurnya 2,5 bulan. Nah, jadi sekitar menunggu 90 hari, 3 bulan gitu kan? Iya. Baru kita bisa panen. Jadi kadang-kadang petani menyikapi dengan makanannya yang kadang-kadang membuat sendiri seperti gitu. mencari dedak, mencari ikan asin. Tapi bahan bakunya kan di Provinsi Jambi sangat sulit. Tunggu petani panen. Petani beras kan panen baru kita akan beli. Tapi kita sementara untuk di Provinsi Jambi, untuk di Kota Jambi khususnya, ya. Kalau konsumsi lele ini sudah sangat luar biasa. Pecel lele kan di Kota Jambi kan di mana-mana. Jadi kalau kita sudah hasil survei kita petani lele pecel lele itu paling tinggi dia bisa menghabiskan lele itu 3 kilo, 4 kilo. Di zaman Covid kemarin paling banter cuma 2 kilo. Nah, mudah-mudahan ekonomi membaik ini, pecel lele hidup, ekonomi kita bagus dan petani bisa bagus dan pemerintah bisa mengatur harga. Nah, itu yang penting itu. Pemerintah mengatur harga. Jadi pemerintah harus ikut campur ini dinas terkait kan? Iya, benar sekali. Seperti apa produksinya, seperti apa penjualannya. Betul, Ya kan? Pemasarannya seperti apa. Jadi kalau kita mau dibandingkan dengan provinsi tetangga sebelah dengan sumber daya alamnya mendukung, ya Muaro Jambi ini ya kalah terus terang aja. Untuk terus terang aja Batanghari tidak bisa diandali lagi. Oh gitu Karena ya. Batanghari sudah banyak sudah banyak tercemar. Sudah banyak tercemar. Banyak tercemar. Jadi petani-petani dari petani nila juga banyak yang ngeluh. Artinya harapan kita Muaro Jambi ya. Muaro Jambi inilah yang bisa diandalkan karena di sini suka dan tidak mau sudah dicanangkan oleh Kementerian Kampung Perikanan Kumpe Ulu ini. Oh begitu. Nah, kampung perikanannya sejauh mana pemerintah andil terhadap padahal kampung sudah perikanan? di-justice oleh kementerian ya? Ada.
Kampung Perikanan ada mereknya tuh di sebelah kantor camat itu. Bahwa Kampung Kumpe Ulu ini termasuk kampung perikanan. Jadi sejauh mana kalau sudah dibuat kampung perikanan, ya kan? Nah itulah makanya. Tapi sulit juga Bang kalau pemerintahnya nggak peka nih Bang. Nah inilah mengharapkan baik kepada baik pemerintah Muaro Jambi maupun provinsi Bang. Ya, kepada pemimpin, pemerintah, gubernur, PJ, bupati, mungkin agar dapat memperhatikan petani ikan lah. Mungkin itulah. Kalau memang belum juga kita tunggu pekan depan setahun lagi nih Bang. Ya mudah-mudahan lah. Ada harapan baru. Ada harapan baru mungkin di 2024 dan mungkin insya Allah saya akan naik ke provinsi kan, akan mengawal ini, mengawal ini, petani ikan ya, juga ya. mengawal petani ikan khususnya mungkin. Saya keterpanggilan untuk itulah. Memang ketahanan pangan itu harus nomor satukan ketahanan pangan. Harus ya. Ya, sehingga anak cucu kita tidak ada kekurangan pangan dan tumbuh perkembangan dia, protein dia baik. Jadi mungkin itu. Tidak ada lagi bayi-bayi kita akan menimbulkan stunting. Itu yang penting. Ya, luar biasa. Kalau mamanya ibunya sehat kan? Iya. Banyak konsumsi makan ikan. Mungkin itu Bang. Oke Bang, waktunya baik Bang. Tapi sedikit lagi nih Bang. Ngomong-ngomong nih Bang, tadi saya singgung Bang, apa sih Bang yang sudah Abang buat ini Bang selaku Abang menjabat di anggota DPR? Ya namanya aspirasi tetap kita akan perjuangkan di kota. Iya Bang. Contohnya kan kita kan keterbatasan dari anggaran dan keterbatasan juga namanya aspirasi. Ya intinya apa yang bisa kita buat untuk kesejahteraan rakyat, alhamdulillah seperti UMKM, seperti petani. Dan kita juga baru-baru ini sudah membuat suatu gebrakan bahwa kita menyayangi petani petani penanam padi gitu kan. Iya. Untuk ada yang rasa syukur kepada Allah, membuat suatu program sedekah bumi. Mungkin nantilah kita lebih jelasnya nanti tanya dengan petani kota yang ada di Tanjung Sari, di Kasangjaya maupun Jinjang. Oh begitu. Jadi itu intinya. Intinya ya. Ya. Luar biasa. Nanti kita main nanti ke sana. Siap. Oke. Kita tunggu. Terima kasih nih waktunya sedikit. Siap. Bang, kita lanjut nanti. Oke. Oke, baik. Sama Lili. Kenalkan. Yuk, makan yuk. Dewan kita di Muaro Jambi, Pak Sutiono. Semoga berhasil, sukses selalu. Rencana beliau mau ngapain besok ke depan di 2024, Pak? Insya Allah beliau insya Allah 2024 insya Allah beliau akan mencalonkan lagi sebagai anggota DPR Provinsi Jambi. Wah, harus naik tingkat ya? Insya Allah harus naik tingkat provinsi. Insya Allah. Masalahnya kalau beliau Pak Sutiono orangnya bermasyarakat. Begitu ya? Selalu dekat masyarakat, saling membantu gitu. Nah, apa kira-kira yang mau disampaikan masyarakat Jambi untuk dukungannya? Insya Allah disampaikan sama masyarakat Jambi, Pak Sutiono orangnya bermasyarakat sama masyarakat, perhatian sama masyarakat. Mohon doa dan dukungannya untuk Pak Sutiono. Luar biasa. Oke, selamat menikmati.